Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz, jamaah Masjid Al-Hikmah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, lingkungan kita aman. Semoga segala kesehatan, keamanan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, kokohkan niat kami menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hidup kami penuh kesuksesan dan keberkahan. Akhiri hayat kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalkan syafaatul uzma darinya dan perkenankan kami semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Yasin yang sudah sampai pada ayat ke-17. Hari ini kita akan lanjutkan ayat ke-18 sampai 21 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dan setelah itu kita akan terjemahkan dan kita akan baca tafsirnya. Sudah ada semuanya? Baik. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian, karena kamu. La illam tamtahu, jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian. Wala yamassakum minna, dan kalian akan merasakan dari kami azabun alimun, siksa yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian itu ada karena kalian sendiri. In dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan? Bal antum qaumun musrifun, atau sebenarnya karena kalian adalah kaum yang melampaui batas. Waja'a min aqsal madinah, dan datang dari ujung kota rajulu yas'a, seorang laki-laki yang datang bergegas. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Ini dialog antara ashabul qaryah dan utusan yang Allah kirimkan kepada mereka. Ashabul qaryah tersebut, penduduk kampung tersebut, mengeluhkan kepada 3 utusan yang Allah utus kepada mereka. Apa utusannya? Kami jadi kayak begini tuh gara-gara kalian. Maka si 3 utusan itu mengatakan begini, karena kami atau karena dosa-dosa yang kalian lakukan, gitu. Ya, jadi si penduduk negeri itu merasa kondisinya belangsak itu karena didakwahi terus oleh 3 utusan yang Allah utus kepada mereka. Ini logikanya terbalik, ya. Maka para utusan tersebut mengatakan begini, karena kami atau karena memang kalian sudah melampaui batas, ya.
Dan yang sangat luar biasanya di sini adalah para utusan itu justru diancam oleh mereka, ya, oleh si penduduk kampung tersebut. Gara-gara terus-menerus melakukan dakwah, mereka justru akan dirajam, coba, ya. Kalau nggak dirajam, disiksa. Nah, ini luar biasa, ya, bagaimana sikap mereka terhadap dakwah para rasul, para utusan di sini. Baik, kita akan masuk ke tafsirnya, ya. Qalu inna tatayyarna bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum, ay qala lahum ahlul qaryah. Penduduk kampung berkata kepada mereka, tiga utusan tadi, inna inna tasha'amna bikum wa bida'watikum, sungguh kami muak, kami malu, kami malas dengan kalian, wa bida'watikum, dan dengan dakwah kalian. Nah, ini menunjukkan ketidaksukaan, ya, al-qabihah, yang sangat jelek. Kalian ini ngajak kami pada kejelekan, jelek sekali dakwah kalian. Padahal dakwahnya itu ilal iman, ya, mereka diajaknya untuk beriman, tapi sikap mereka sangat luar biasa. Wa taraka ibadatal authan, ya, dan mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, wajhu tasyaumihim birrusul annahum da'awhum ila dini ghairi ma yadinuna bihi. Ya, kenapa mereka sangat membenci, sangat tidak suka para utusan itu? Karena para utusan itu mengajak mereka kepada agama yang mereka tidak memeluk agama tersebut. Para utusan itu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, sedangkan mereka para penyembah berhala. Ya, nggak sama lah, ya. Fastaghrabuhu wastaqbahuhu wa nafarat anhu tabi'atahum al-mu'awwijah. Fastaghrabuhu, maka si penduduk kampung itu fastaghrabuhu, mengasingkan mereka, wastaqbahuhu, dan menjelek-jelekan mereka, wa nafarat anhu, dan lari dari para utusan itu, ya, wa nafarat anhu tabi'atuhum al-mu'awwijah. Karena apa? Tabiat mereka sudah menyimpang, sudah melenceng. Jadi seharusnya mereka menyalahkan diri mereka sendiri, ini malah menyalahkan para utusan. Ini apa? Logikanya terbalik, ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, hari ini juga begitu, ya. Para ustadz yang mengajak pada kebenaran disebut dengan salah, bahkan para ustadz diajak pada kebenaran. Emang ada para ustadz yang salah? Ya. Hari ini kita sedang diingatkan dengan para aktivis Greenpeace yang mengajak para seorang tokoh dari suatu ormas yang sangat besar di Indonesia untuk mengembalikan ekosistem alam. Yang Greenpeace itu malah dituduh, oh, kalau kayak begitu kamu wahabi lingkungan, katanya. Padahal para aktivis Greenpeace itu untuk mengingatkan betapa pentingnya menjaga ekosistem alam. Nah, ini saya terheran-heran, ya, dengan cara berpikir yang sekarang terbolak-balik. Kalau zaman dulu para utusan itu membawa kebenaran, mengajarkan kepada umatnya. Kalau sekarang justru yang disebut para ustadz, para ulama kadang ngaco cara berpikirnya. Ya, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kebenaran itu
yang menjadi standar, bukan orang, bukan kelompok, bukan ormas, tapi kebenaran itu yang justru menjadi standar yang harus kita ikuti. Jadi kebenaran disampaikan oleh siapapun, maka ikuti. Ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, unzur, lihatlah olehmu, ma qala, apa yang dibicarakan, wala tanzur man qala, jangan melihat orang yang mengatakannya. Jadi lihat substansi perkataannya, bukan melihat siapa orangnya. Para utusan ini tentu mengajarkan kebaikan. Kenapa? Mereka mengajak pada iman, mereka mengajak pada ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada para berhala. Ya. Kemudian fatasha'amu biman da'a ilaihi ka'annahum qalu, maka mereka muak ya dengan apa yang diajak kepada mereka. Ka'annahum qalu, seakan-akan mereka mengatakan, a'adzanallahu bima tad'unana ilaihi, kami berlindung kepada Allah dari apa yang mereka ajakkan kepada kami. Jadi mereka juga kenal Allah tuh. Ya. Mereka kenal Allah, tapi mereka justru tidak mau menyembah Allah. Nah, ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Orang-orang dulu itu mereka kenal Allah, tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai tema sentral dalam ibadah. Saya ulangi lagi ya, ini perkataan yang agak rumit dipahami. Mereka itu kenal Allah, orang-orang Quraisy itu kenal Allah, orang-orang sebelum mereka juga kenal Allah, tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai sentral ibadah. Maksudnya mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Mereka yakin kepada Allah, tapi mereka juga yakin kepada selain Allah, dan mereka menyembah kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan musyrik. Ya, jadi peradaban kemusyrikan itu sejak zaman dulu. Ya, ini mereka mengatakan, a'adzanallah, kami berlindung kepada Allah, mimma tad'unana ilaihi, dari apa yang para utusan itu ajak kepada kami. Jadi aneh ini, otaknya udah kebolak-kebalik ini. Summa tawa'adur rusul biqaulihim, kemudian mereka memberikan ancaman kepada para utusan itu, la illam tantahu, jika kalian tidak berhenti, ay wallah, demi Allah. Tuh, mereka juga nyebutnya demi Allah ya, atas nama Allah. La in lam tani'u an qaulikum, jika kalian tidak mencegah perkataan kalian, atau kalian kalau nggak berhenti dakwah ya, wa da'watikum lana ila tauhid, dan ajakan kalian kepada kami untuk mentauhidkan Allah nggak berhenti, wa rafadha dinana, dan kalian tidak mau ikut ajaran kami, wa liyamassannakum minna azabun alim, ay lanarjumannakum bil hijarah hatta tamutu, ya, kami akan rajam kalian semuanya dengan batu hatta tamutu, sampai kalian pada mati. Jadi ini logikanya udah kebolak-balik ini, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Pertanyaannya, yang benar itu ashabul qaryah atau utusan-utusan itu sih sebenarnya? Para utusan kan? Tapi kenapa para utusan yang mengajak pada tauhid justru mereka yang dianggap salah oleh ashabul qaryah? Ya, yang akhirnya para utusan itu diancam oleh mereka ashabul qaryah dengan siksa yang sangat mengerikan, yaitu dirajam, dilempari dengan batu sampai mereka mati. Lanarjumannakum bil hijarah hatta tamutu wa lanaqtulannakum syarra qitlatin, dan kami akan bunuh kalian dengan seburuk-buruknya pembunuhan. Ini naudzubillah min dzalik. Qalu ta'irukum ma'akum, ay qalatir rusul, para utusan itu berkata, laisa sya'mukum bisababina, keburukan kalian itu
ya apa yang kalian alami dari keburukan itu bukan karena kami, kata itu ya. Wa inna ma syu'mukum bisababikum, ya. Keburukan yang kalian rasakan itu bisababikum, sebab kalian sendiri. Lah kalian belangsa, kalian jadi miskin, kalian jadi sengsara, kalian jadi dalam kondisi keburukan itu bukan karena kami, justru karena sebab diri kalian sendiri. Wa bikufrikum, dan karena kekafiran kalian, wa isyanikum, dan karena kemaksiatan kalian, wa su'i amalikum, dan amal-amal kalian yang buruk. Ya, kok jadi kami yang disalahkan? Nah gitu tuh. Ain dzukirtum syartu jawabin mahdhufin lidilalati siyaq alaihi, ay ain dzakarnakum wa wa'aznakum wa da'awnakum ila tauhidillah. Jika kami menasihati kalian, mendakwahi kalian kepada tauhid, tasya'amtum bina, kalian sangat benci, enggak suka dengan itu, ya, kalian prejudis ke kami itu. Wa tawa'adtumuna birrajam wa ta'dzib, bahkan kalian mengancam kami akan dirajam dan disiksa. Aneh. Bal antum qaumum musrifun. Justru kalau seperti itu, ya, yang keterlaluan itu bukan kami hanya dakwah. Kata para utusan itu, bal antum qaumum musrifun, ay laisal amru kama za'amtum, bal antum qaum adatkumul israf fil isyan wal ijram wa huwa tawbihun lahum minal jazar wat taqri'. Justru, ya, yang berlebih-lebihan itu kalian, bukan kami. Kenapa? Karena kalian justru mengancam kami untuk disiksa kami, nggak dibunuh kami, bahkan dengan cara yang sangat keji, ya, dengan cara yang sangat keji itu, ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, ay wajah min ab'adi atrafil madinah rajulun yad'u. Setelah itu diceritakan datang seseorang yang datang dari kampung Aqsal Madinah itu, yad'u, dia menyeru, yasra fi misyatin, bahkan dia datang dengan terburu-buru. Siapa ini namanya? Wa huwa Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan inna ahlal Najjar. Beliau ini adalah qala Ibnu Katsir inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulihim. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa si penduduk kampung tersebut hammu biqatli rusulihim, sangat ingin membunuh para utusan itu. Faja'a rajulun min aqsal Madinah, maka datang seseorang dari ujung kota. Ujung kota itu berarti dari kampung, ya. Yas'a, bergegas datang, liyan surahum min qaumihim, untuk menolong mereka, min qaumihi, dari kaumnya yang akan membunuh itu. Siapa? Habib An-Najjar, namanya adalah Habib An-Najjar. Kana ya'malul harir wa huwa al-hibaq. Beliau ini pengrajin sutra, ya. Wa kana katsirus shadaqah, dan beliau ini sangat banyak sedekah. Yatasaddaq binisbi kasbihi, bahkan sedekahnya itu dengan setengah hasil dari penghasilannya. Berarti Habib An-Najjar ini orang baik, ya, orang soleh, karena dia suka sedekah, bahkan sedekahnya setengah dari penghasilannya. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan kana Habib majzuman wa manzilahu 'inda aqsa abwabil Madinah. Ya, ini Habib An-Najjar ini orang kampung lah, ya. Wa kana ya'kifu 'ala ibadatil asnam 70 sanah yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna durrahu fama istajabu lahu falamma absara ar-rusul wa da'awhu ila Allah qala hal min ayatin qalu na'am nahnu nad'u rabbana al-qadir fayafruju 'anka ma bika faqala in hadha la'ajib inni ad'u hadhihi al-aliha 70 sanah litafruja 'anni falam tastati fa kayfa yafruju rabbukum fi ghadatin wahidin qalu na'am rabbuna 'ala ma yasha'u qadir. Nah, ini Habib An-Najjar ini dia penyembah patung asalnya,
ya. Kemudian ketika mengikuti ajakan para rasul, ya, dia memberikan syarat. Oke, aku sekarang mau menyembah Allah dengan syarat apa? Dengan syarat kamu hilangkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhku. Ya, di sini disebutkan apa? Majzuman. Ya. Sebentar ya. Makna majzum yang tepat itu apa? Sebentar. Biar aku sering salah, lupa saya. Ini Habib An-Najjar ini sakit sudah berpuluh tahun ini, 70 tahun. Kemudian dia bikin permintaan kepada para utusan itu, kalau saya sehat, oke, saya menyembah Allah. Tapi bagaimana mungkin saya sudah menyembah patung 70 tahun gak sehat-sehat gitu. Kalau Tuhan kamu bisa menyehatkan aku akan beriman. Tapi apakah mungkin katanya dalam sehari semalam aku sehat? Maka para utusan itu menjawab, Na'am Rabbuna ala ma yasha'u qadir. Tuhan kami itu atas segala sesuatu, Allah atas segala sesuatu menakdirkan. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesehatan. Kemudian wa hadza la tanfa'u syai'an wa la tadur. Dan yang macam-macam itu, ya, wa hadza la tanfa'u syai'an wa la tadur fa amana wa da'u rabbahum bi kashfillahi ma bihi. Dan ini kata para utusan itu, ya, la tanfa'u syai'an wa la tadur. Karena Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang mencabut mudarat, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hal itu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya gitu. Fa amana, maka si Habib An-Najjar itu beriman, wa da'u rabbahum, ya, bi kashfillah ma bihi. Maka berimanlah, wa da'u rabbahum, dan para utusan itu berdoa kepada Allah bi kashfillah ma bihi, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan si Habib An-Najjar itu. Falamma hamma qaumuhu bi qatlir rusul, maka ketika para utusan itu akan dibunuh oleh kaumnya, falamma hamma qaumuhu, maka ketika kaumnya menginginkan bi qatlir rusul, untuk membunuh rasul, ja'ahum musri'an, maka si Habib An-Najjar itu datang kepada kaumnya dengan sangat cepat, lari gitulah istilahnya. Wa qala ma qasahu al-Qur'an. Inilah yang diceritakan oleh Al-Quran. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'ur rusul al-kiram. Wahai kaumku, ikutilah utusan yang mulia ini, ad-da'ina ila tauhidillah, yang mana mereka mengajak kepada ketauhidan. Ya, wa inna maqala ya qaumi ta'lifan liqulubihim. Dikatakan ya qaumi, hai kaumku, itu menunjukkan betapa indahnya panggilan itu sebagai ta'lifan, apa, pelembut hati, ya. Ta'lifan liqulubihim, pelembut hati mereka, wastimalatun laha liqabuli nasihat, agar mereka juga condong menerima nasihat. Summa karrar al-qaul ta'kidan wa bayanan lisabab. Kemudian hal itu diulang, ya, sebagai takkid, pengulangan, wa bayanan lisabab, dan penjelasan kenapa sebabnya seperti itu, ya.
ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ittabi'u haula'ir rusul as-shadiqin, ikutilah oleh kalian semuanya para utusan yang benar, al-mukhlisin, yang ikhlas, alladzina la yas'alunakum ujratan 'alal iman, yang mana mereka tidak pernah meminta kepada kalian ujrah, balasan, gaji, ya, 'alal iman, atas keimanan kalian. Wa hum 'ala huda, mereka itu berada dalam petunjuk, wa basirah, dan basirah. Basirah itu ilmu yang benar, bima yad'unakum, atas segala apa yang diajakkan kepada kalian, ilahi min tauhidillah, dari tauhid, atas apa yang diajakkan kepada kalian, yaitu memaha esakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum begini ya, kita akan lanjutkan besok. Secara umum seperti ini. Para utusan itu datang ke satu kampung, kemudian mendakwahkan tauhid, agar ibadah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada patung-patung. Kemudian orang-orang kampung tersebut malah menganggap para utusan, para dai tersebut, ya, justru mereka menjadi biang kerok yang menjadikan mereka dalam kondisi sengsara, dalam kondisi belangsak. Dalam kondisi seperti itu, para dai, para utusan tadi malah diancam oleh si penduduk kampung akan dibunuh, akan dirajam. Nah, mengetahui kondisi seperti itu, datanglah seseorang dari kampung Aqsal Madinah. Siapa? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini udah tua berarti. Kenapa? Karena disebutkan di sini 70 tahun dia menjadi penyembah berhala. Datang kepada kaum tersebut untuk menjelaskan, kalian kok justru mau membunuh para dai ini? Ini para ustadz, mereka hanya mengajak untuk memahaesakan Allah. Ya, saya ngalamin sendiri istilahnya. Saya 70 tahun menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, agar penyakit saya dihilangkan, agar sehat. Ya, saya dengan doa mereka beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah agar sehat, ternyata saya langsung sehat. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan ini benar, gitu. Ya, maka lelaki yang tadi Habib An-Najjar ini ikut mengingatkan agar jangan sampai orang-orang kampung yang didakwahi oleh tadi para utusan, para dai tersebut justru akan membunuh para utusan-utusan itu. Ya, yang salah itu bukan mereka, justru mereka itu berada dalam kebenaran, ala hudan, tuh, di atas hidayah. Terus apa lagi tadi? Mereka ini adalah as-sadiqin, orang-orang yang benar, al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena mereka para utusan itu, para dai itu tidak meminta apa-apa dari kalian. Yang mereka lakukan hanya berdakwah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih fragmennya seperti itu ya. Ceritanya seperti itu, dan hikmah bagi kita adalah kadang kita sudah mengajak pada kebenaran, kadang justru kita yang disalahkan. Ya, para dai, para ustadz kadang ya mendapatkan respon dari masyarakatnya bukan dengan iman, akan tetapi justru dengan ancaman pembunuhan. Ya, kita ngajak pada kebenaran, malah justru kita yang diancam untuk dibunuh. Kemudian bagaimana respon kita? Istiqomah saja. Ya, istiqomah saja dengan dakwah. Kenapa? Karena dalam dakwah itu pasti ada yang mendukung, pasti juga ada yang membenci. Buktinya apa? Itu tadi, satu kampung mau membunuh utusan, mau membunuh dai. Allah tunjukkan, Allah gerakkan hati seseorang
yang sudah tua untuk mengingatkan orang-orang kampung tersebut, bukan untuk dibunuh itu para utusan, bukan untuk dibunuh para dai itu, justru mereka yang benar, kalian yang harus mengikuti para dai. Nah, ini gambaran bagi kita semuanya. Dan satu hal, agar cara pandang kita tidak terbolak-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, maka berdoalah dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Perbanyaklah doa seperti itu agar Allah tunjukkan kepada kita yang benar itu benar, dan Allah berikan rizki kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu batil, dan Allah beri rizki kepada kita untuk terus menjauhi kebatilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.